Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah jebakan catur bernama jebakan catur Lasker. Mengapa disebut jebakan catur Lasker? Ya, karena perangkap ini dipopulerkan oleh pecatur bernama Emanuel Lasker dari Jerman, seorang juara dunia catur di zamannya. Selain pecatur, dia dikenal juga sebagai seorang ilmuwan dan juga matematikawan. Perangkap Lasker ini akan sangat efektif bekerja menghadapi pecatur pemula atau menengah dan dalam catur cepat, karena orang tidak berpikir panjang dan cenderung bermain serakah. Padahal itulah kuncinya, memancing lawan bermain serakah untuk masuk perangkapnya. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana perangkap catur Lasker bekerja. Di sini yang berperan melakukan perangkap adalah pemegang buah hitam dan yang terkena perangkap adalah putih. Permainan dimulai dengan D4, kemudian D5, C4, E5. Tercipta pembukaan gambit balasan ala bin yang terkenal, di mana tercipta komplikasi adu pion pusat. Pecatur putih yang jarang memainkan posisi ini biasanya akan terpancing dengan pion gratis E5. Maka hitam bermain D4, mencegah putih memainkan langkah alami kuda ke C3. Dan apabila putih merasa terganggu dengan keberadaan pion hitam ini, biasanya putih akan terpancing memainkan E3, menawarkan pertukaran untuk menghilangkan dominasi pusat pionnya. Nah, kita sudah mulai masuk formasi perangkapnya. Hitam sejenak memainkan gajah ke B4, melakukan skak, dan biasanya agar tidak kehilangan tempo, putih mencoba menutup dengan gajahnya dengan harapan hitam mengambil dan balik diambil kuda. Nah, disinilah kunci jebakannya ini. Hitam membiarkan gajahnya dalam posisi teradu dan memainkan D kali E3. Apabila putih serakah, maka ia langsung mengambil gajah yang gratis ini. Dan inilah kesempatan hitam meneruskan jebakannya dengan E kali F2 skak. Dalam posisi ini putih tidak boleh memukul pion ini karena ia akan kehilangan menterinya. Maka langkah putih yang logik adalah Raja E2 dengan tetap melindungi menterinya. Apa langkah selanjutnya yang terbaik untuk hitam? Dalam posisi ini hitam harus bermain taktis atau dengan langkah paksaan agar putih tidak segera mengembangkan buahnya. Langkah terbaik dari hitam adalah pion pukul kuda, promosi menjadi kuda, dan melakukan skak. Mengapa harus promosi kuda? Karena ini adalah langkah paksaan skak. Apabila promosi menteri, maka putih akan memiliki kesempatan mengadu menteri, lalu benteng pukul menteri yang barusan promosi. Maka langkah promosi kuda inilah yang terbaik. Di sini ada beberapa jawaban dari putih, yaitu memukul kuda atau menggeser rajanya ke E1 yang sambil mengawal menteri dari pertukaran menteri. Bila putih mencoba bermain benteng pukul kuda, maka hitam akan mempersiapkan jawabannya dengan gajah G4 dan mendapatkan menteri, dan hitam menang. Maka langkah untuk memperpanjang nafas putih adalah raja ke E1. Setelah ini hitam melanjutkan menteri H4 skak. Bila putih mencoba menutup dengan pionnya, maka hitam akan melanjutkan menteri M4 skak dan menggarpu benteng. Hitam menang. Maka langkah terbaik putih adalah Raja D2. Setelah itu hitam bermain kuda ke C6, mengancam ganda ke gajah dan pion. Setelah putih menyelamatkan gajahnya, hitam bermain gajah G4 mengancam menteri. Di sini ada beberapa langkah pilihan dari putih. Misalkan putih merespon dengan ditutup dengan gajah, maka ini akan tetap gratis, atau hitam dapat bermain rokade panjang mendapatkan menteri. Atau bila putih mencoba bermain menteri ke C1, maka akan dibalas menteri F2 skak, raja D3, dan gajah F5 skakmat.
Bila putih mencoba bermain ke menteri E1, maka hitam akan merespon rokade panjang, ditutup gajah, menteri ke G5 skak, raja C2, benteng pukul gajah, raja mengambil, gajah F5 skak, dan tidak ada cara lain kecuali menteri harus menutup, dan putih kalah karena akan kehilangan menteri. Atau apabila putih mencoba bermain menteri C2, maka hitam merespon menteri F2 skak, raja C1, menteri pukul gajah, raja D2, dan rokade panjang. Putih tetap kalah baik materi maupun posisi. Demikianlah sobat catur tentang bagaimana perangkap catur lasker. Semoga memperkaya khasanah opening kita. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri ke-4. Apabila F kali 4, maka dibalas B4, raja kali D5, dan gajah F7 skak mat. Atau di sini apabila hitam bermain raja F5, maka gajah ke D7 skak mat. Dalam posisi ini apabila hitam bermain F4, maka menteri ke F3, F kali E3, dan menteri ke F7 skak mat. Atau apabila hitam bermain raja F5, maka gajah ke D7 skak mat. Dan akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Kunci jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.